Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari Mesin 3. Saya akan membacakan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Kabarnya yang ditinggal di rumah tua berpasangan tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Selain ku coba naik ke pagar tembok melalui sebuah pohon ke atas, suaraku terbang atas sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa persis seperti baru saja disapu dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak penuh sehari pun aku di rumah. Ibu menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kulihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakan di siang hari sepulang dari sekolah. Memang ketika aku mengintip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, "Sedang apa kau itu? Hati-hati dengan dia, sebenarnya lagi tanganmu sakit." "Tunggu sajalah." Ketakutanku menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? "Siapa bilang?" Kataku berani. "Semua orang," jawabnya. "Kau kuatlah dia keramat." Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Kataku mendesak-desak. Aku lari potong-potong ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali, baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pinggir rumah samping itu. Sore hari, aku memberikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih di sana, tidak dimanapun dunia ini kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil. Itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tapi semua toko menjual tas, tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agar reda. Menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Biarlah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku melemparkan koran di tangannya dan meninggalkanku. "Aku untuk apa, jawabnya. Itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar. "Bertanyalah tentang lokomotif misalnya, atau mobil, jangan tentang kakek sebuah rumah." Aku sendirian saja di dunia dengan keinginan untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dan dari dekat. Begini, pada musim layang-layang, angin bertiup kencang. Jalan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layangan di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan. Pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang batu yang terbagus dengan benang gelas. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyebul pula layang-layang.
Layang-layangku terputus, kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba bundaku terasa dipegang. Aku terkejut seorang laki-laki tua yang rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak berat. Sebentar darahku tersisap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku menyelang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin. Terima kasih.